Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 1/2, 6/5, 4/10, 12/5. Kita ambil satu contoh, 4/10. 4 dikatakan pembilang, 10 dikatakan penyebut. Pecahan biasa terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Dikatakan pecahan murni jika pembilang lebih kecil dari atau sama dengan penyebut. Misal 3/8. 3 pembilangnya lebih kecil dari 8. 5/6. 5 lebih kecil daripada penyebutnya 6. 1/9. 1 juga lebih kecil daripada penyebutnya 9. Sedangkan pecahan dikatakan tidak murni jika pembilang lebih besar dari penyebut. Misal 10/8. 10 pembilangnya lebih besar dari penyebutnya 8. 9/6. 9 pembilang lebih besar dari penyebut 6. 21/5. 21 pembilangnya lebih besar dari penyebutnya 5. Dan lain-lain. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contoh, 3 1/2, 4 2/5, 1 1/10, dan lain-lain. Kita ambil satu contoh, 4 2/5. 4 dikatakan sebagai bilangan bulat, 2/5 dikatakan sebagai pecahan biasa. Sebagai catatan, pecahan tidak murni dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan tidak murni tadi apa? Pecahan yang jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yuk, contoh nih, 10/8. 10 pembilang lebih besar dari penyebut 8. 10/8 artinya 10 dibagi 8. Berapa yang mendekati 10 bagi 8 hasilnya? Iya, 1. 10 bagi 8, 1. Ada sisanya enggak? Ada. Sisanya atau lebihnya ada 2. Sisanya 2 kita jadikan per ya teman-teman, berarti 2/8. Maka pecahannya ditulis menjadi 1 hasilnya tadi digabung dengan pecahannya 2/8. Contoh kedua, 21/5. Artinya 21 dibagi 5 hasilnya mendekati 4. Sisanya ada ya, lebihnya 1. Nah, 1 kita jadikan per, 1/5. Maka ditulis 4 hasilnya ditambah pecahannya tadi 1/5. Menjadi 4 1/5. Selanjutnya, pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya 3 1/2. Gimana caranya? Nah, caranya 2 penyebut yang ada di bawah kita kalikan dengan bilangan asli di sebelahnya. 2 dikali 3. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang ada di atas. Nah, kita tambahkan. Menjadi 2 dikali 3 dikurungin ditambah 1/2. Nah, 2 dikali 3 berapa? Iya, 6 ditambah 1 yang di belakang per 2. Sama dengan 6 ditambah 1? Iya, 7/2.
2. Gampang kan? Contoh kedua, 4/2/5 sama dengan, nah caranya gimana tadi? Yang penyebut di bawah dikalikan dengan bilangan asli di sebelahnya. Kemudian hasilnya nanti ditambahkan dengan pembilang yang ada di atas. Nah, yuk kita buat. Berarti 5 dikali 4 dikurungi ditambah pembilang yang di atas 2. Pernya berapa? 5 tetap. Sama dengan, nah 5 dikali 4 yang dalam kurung kita kerjain dulu. 5 kali 4 20 tambah 2/5. Sama dengan 20 ditambah 2. Nah, 22/5. Mudah kan? Nah, selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal, gunakan tanda koma. Contoh 3/10 sama dengan, nah karena pernya per 10 berarti angka di belakang koma ada satu angka. Nah karena pembilangnya cuma satu angka maka hasilnya menjadi 0,3. Dibaca 0,3 ya. Nah contoh kedua 63/10 sama dengan, nah karena pernya 100, nolnya ada 2, berarti di belakang koma nanti ada 2 angka. Nah, menjadi berapa pecahan desimalnya? 0,63. Dibaca 0,63. Nah, nilai tempat pada pecahan desimal misalkan 123,456. Nah, 6 dikatakan dengan per seribuan, 5 dikatakan dengan per seratusan, dan satu angka di belakang koma dinamakan persepuluhan. Itu untuk angka-angka yang di belakang koma. Untuk angka yang di depan koma, kita mulai dari depannya 3 disebut dengan satuan, di depannya lagi disebut dengan puluhan, dan di depannya lagi disebut dengan ratusan. Oke, yang keempat persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah, nah itu lambangnya ya, lambang persen. Ada 0 di atas, strip 0-nya di bawah. Bulat sih, bukan 0. Oke, langsung masuk ke contoh. 5/100. Nah kalau ada per 100 dijadikan persen, berarti 5-nya disebutkan dulu. 5/100 artinya 5%. Dibaca 5% ya. Kemudian 20/100. 20/100 artinya 20%. Benar, dibaca 20%. Semoga paham ya teman-teman. Oke, selalu semangat, disiplin tugas, taat beribadah, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.